Hey hoi, selamat pagi sobat PT sekalian. Balik lagi di IHMPT Podcast. Nah, kita udah cukup lama nih di podcast ini dan kita udah masuk ke season kedua. Nah, mungkin sobat PT sekalian bertanya-tanya, wah kemarin gak ada nih kak. Nah, sekarang kita lagi mau mempersiapkan untuk season kedua nih. Jadi ini kita udah masuk season kedua karena season pertama kita udah sekitar 10 episode gitu. Kalau teman-teman ngikutin dari awal podcast kita di bulan Maret, sekarang kita udah masuk di bulan Juni. Jadi kita udah masuk season yang baru dan saat ini ada banyak perubahan-perubahan yang kiranya boleh semakin memberkati teman-teman sekalian, sobat PT sekalian dimanapun berada, untuk stay at home, tetap di rumah, untuk tetap semangat, tapi kita tetap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kiranya sobat PT semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan sebelum kita masuk renungan, seperti biasa, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menguatkan kami, boleh mengajarkan kami, dan boleh membimbing kami untuk dapat melakukan setiap aktivitas kami ke depannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, sobat PT sekalian, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-31, ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Nah, kali ini Kak Vale akan bacain untuk kita semua. Kejadian 31 ayat 43. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian dan aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Ya, demikian pembacaan Alkitab. Ya, sobat PT sekalian, tentu udah tahu ya apa itu arti kata tanda. Nah, tanda itu kalau diartikan adalah sebuah pengingat akan sesuatu, barang, kejadian, atau objek tertentu begitu ya. Misalnya nih, kalau kita lihat lampu merah, pasti teman-teman akan ingat bahwa itu adalah tanda untuk berhenti. Jadi setiap lihat lampu merah pasti teman-teman ingat itu untuk berhenti gitu. Nah, kenapa sih Kak Vale kita bahas tentang tanda gitu? Karena cerita yang tadi kita boleh baca bersama dari kisahnya Laban dan juga Yakub ini berbicara tentang tanda gitu. Kalau teman-teman tadi perhatikan dan dengarkan tentang kumpulan batu yang ditimbun oleh Yakub gitu, maka diberi nama apa tadi namanya? Galet. Ya, kalau Yakub namakan itu sebagai Galet, kalau Laban menamai timbunan batu itu adalah Yegar Sahaduta.
Nah, gitu. Apa tuh Kak? Yeager Sahaduta dan Galet gitu kan ya. Itu adalah timbunan batu atau yang bisa disebut dengan bukit yang dibuat oleh Laban dan juga Yakub untuk menandakan kesepakatan mereka tadi untuk tetap setia pada perjanjian itu, bahwa mereka akan saling mengasihi gitu, agar saling tidak berbuat jahat satu dengan yang lain. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Laban dan Yakub ini bergantian begitu ya, berbuat jahat satu dengan yang lain gitu kan. Laban curang, lalu Yakub juga kabur dari Laban gitu dan membawa ternak serta anak-anak dari Laban gitu. Nah, pada satu ketika saat mereka bertemu, inilah yang mereka lakukan. Mereka melakukan kesepakatan untuk tetap setia pada perjanjian itu, karena perjanjian itu dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, gitu. Perjanjiannya apa? Untuk saling tidak berbuat jahat satu dengan yang lain gitu. Jadi timbunan batu yang dinamakan Galet dan atau Yeager Sahaduta ini hendak mengingatkan mereka untuk saling berbuat baik satu dengan yang lain. Nah, Sobat PT sekalian, belajar dari tanda Galet atau Yeager Sahaduta ini, maka kita diingatkan untuk senantiasa mengingat bahwa kita hendaknya selalu berbuat baik kepada sesama kita dan tidak berlaku jahat kepada sesama kita. Contohnya gini, pengingat. Kalau Kak Vale inget-inget, dulu pas Kak Vale TK, Kak Vale pernah diingatkan sama Oma Kak Vale untuk jangan lari-lari kalau mau berangkat ke sekolah gitu. Nanti kamu jatuh gitu kan. Jalan biasa aja kalau mau pergi ke sekolah. Tapi namanya anak kecil ya, waktu itu Kak Vale pas TK tuh seneng-senengnya untuk kalau kemana-mana pokoknya maunya lari gitu, maunya cepat. Tanpa memikirkan resikonya gimana nih. Nah, saat pergi saat itu Kak Vale udah diingatkan, tapi Kak Vale tetap aja udah lari aja gitu, tanpa melihat kondisi jalanan. Akhirnya Kak Vale jatuh dan lukanya itu sampai sekarang masih berbekas gitu ya, masih ada tanda luka di lututnya Kak Vale gitu. Nah, setiap lihat luka ini Kak Vale selalu ingat akan nasihat dari Mama Kak Vale untuk selalu berhati-hati gitu. Akhirnya pas besar Kak Vale tahu dan mengartikan sendiri tanda luka ini sebagai bentuk Kak Vale mengingat nasihat Oma Kak Vale untuk selalu berhati-hati kalau mau pergi kemana-mana gitu. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu tidak mendengarkan apa yang orang tua sudah sampaikan gitu. Jangan maunya ngikutin kemauan kita sendiri gitu. Dan selalu berhati-hati gitu. Nah, Sobat PT sekalian, ini juga yang menjadi pembelajaran kita gitu, bahwa ketika kita diingatkan akan satu kejadian tertentu, maka mari kita mengingat itu sebagai sebuah cara Tuhan untuk mengingatkan kita untuk belajar lagi gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mengingat sesuatu yang buruk atau yang tidak baik di masa lalu kita, mari kita belajar untuk berubah gitu, melakukan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Begitu juga ketika kita sudah sejak lama gitu ya, belajar dari PA, sekarang kita sudah di PT, kita belajar tentang apa itu perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita misalnya diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak boleh dendam kepada sesama, kita tidak boleh berbuat jahat, dan hendaknya kita selalu berbuat baik. Itu yang menjadi kehendak Tuhan gitu, salah satu contoh-contohnya. Nah, ketika kita mengingat itu, maka saat kita misalnya nih kita kesal sama teman kita ngeselin gitu, buat kita marah, bikin kita sebel gitu, atau bukan teman, adik atau kakak kita, atau mungkin kita kesal dan sebel pada orang tua kita, maka firman Tuhan kali ini kita mau diingatkan, ketika kita mengingat akan perintah Tuhan untuk saling mengasihi, maka hendaknya ketika kita sebel, ketika kita marah sama orang-orang di sekitar kita, hendaknya
kita mau memaafkan mereka. Hendaknya kita mau senantiasa berbuat baik pada orang-orang yang meskipun ngeselin gitu, meskipun bikin marah, tapi kita mau senantiasa berbuat baik. Karena kita tahu, kita ingat bahwa yang Tuhan kehendaki itu bukan saling tonjos-tonjosan, bukan saling marah-marahan, bukan saling dendam satu dengan yang lain gitu. Tapi maunya Tuhan adalah kita saling mengasihi, kita mampu berbuat baik kepada sesama kita gitu. Nah, Sobat PT sekalian, kiranya kita senantiasa mengingat setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sampai ada di saat ini, kiranya setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita boleh mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, itulah cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita akan kasih setianya. Jadi ketika kita kayak marah, atau ketika kita kesal akan satu kejadian tertentu, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan itu kita. Dan itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa taat dan mau memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, apa yang boleh terjadi, apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, dan kiranya kita mampu untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan mau memaafkan mereka. Belajar dari Yegar Sahadutha atau Gilead, mari kita mengingat senantiasa perbuatan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Ya, Sobat PT sekalian, saat ini kita akan memuji Tuhan dari lagu, kalau teman-teman tahu, Ku Suka Menuturkan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kami renungkan bersama, apa yang boleh kami pelajari bersama, boleh senantiasa menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk senantiasa berbuat baik. Mengingat setiap perintah Tuhan, setiap kehendak Tuhan yang sudah kami terima. Dan itu boleh senantiasa menjadi pengingat bagi kami ketika kami mendapatkan cobaan dalam kehidupan, ketika kami kesal kepada sesama kami mampu mengingat bahwa yang Tuhan kehendaki adalah kami senantiasa berbuat baik kepada sesama kami. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa hadir merangkul kami ketika kami marah, ketika kami kesal, ketika kami mau berbuat jahat. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa yang terbaik adalah mampu memaafkan, yang terbaik adalah mampu mengasihi, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kami. Tuhan, terima kasih, dan kiranya setiap perbuatan baik kami yang kami lakukan itu semua boleh mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Dan dengan demikian kami boleh menuturkan
akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga detik ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Sobat PT sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.